Bagaimana dengan sistem yang dilakukan dalam sistem belanja online di mana pembayaran dilakukan sebelum barang sampai, dan bagaimana akad yang dilakukan? Jahit, kalau misalkan yang ditanya ini jual beli online sekarang uang dikirim kemudian barang dikirim, ya tidak mengapa. Ya, jual beli itu tetapi dengan syarat yang menjual itu punya barang. La tabi' ma laisa indak, janganlah engkau menjual yang tidak kamu miliki. Jadi harus benar-benar punya barang. Kalau tidak punya barang maka tidak boleh. Jadi dia kalau kita transfer uang di depan tidak apa-apa, tidak menjadi masalah, ya. Tetapi memang kalau jual beli online rawan dengan penipuan. Kemudian mungkin yang lebih aman sekarang jual beli online dengan pakai sejenis aplikasi, ya. Ya, aplikasi memakai rekening bersama. Penggunaan rekening bersama tersebut tidak mengapa. Bahkan kalau rekening bersama dia meminta meminta biaya penyimpanan, itu juga diperbolehkan. Taib, yang dosa yang menjual, karena Rasulullah mengatakan kepada sahabat, sesungguhnya saya datang ke pasar kemudian saya tawarkan kepada orang-orang, boleh apa tidak? Jawaban Rasulullah SAW, la tabi' ma laysa indak. Ya, janganlah kamu jual yang kamu tidak miliki. Dosanya berarti kepada si penjual. Ya, kepada si penjual. Nah, boleh kalau yang sistem dropshipper, ya. Akad dropshipper yang paling aman berdasarkan pengalaman adalah menggunakan akad perwakilan atau agen. Kita minta secara resmi menjadi agen dari toko. Boleh tidak saya jualkan barang ini dengan syarat tokonya punya barang. Ini jadi kalau misalkan langsung dikirim ke alamat pembeli pun tidak menjadi masalah. Karena perwakilan berfungsi sebagai penjual, ya. Hukum perwakilan seperti hukum penjual. Jadi boleh langsung dengan nama dia pun boleh, dengan nama toko juga diperbolehkan. Bagaimana jika pembeli barang atau pembelian barang atau makanan yang transaksi melalui jasa pihak ketiga, semisal Gojek, yaitu membeli barang kita tapi dibayar lebih dahulu oleh driver Gojek? Apakah yang diperbolehkan? Yang memang terjadi permasalahan sudut pandang sebagian ustadz atau dai menggabungkan antara akad hutang dengan akad jasa sewa Gojek, ya. Apakah diperbolehkan? Rasulullah SAW mengatakan la yahillu salafun wa bai', tidak halal hutang digabung dengan jual beli. Apakah Gojek yang sistem apa namanya kalau yang pembelian itu? Apa? Enggak, dia dibelikan dulu. GoFood. Dia dibeli dulu, ditalangi dulu oleh siapa? Dihutangi dulu. Ini kan akad hutang, ya. Dibelikan ke rumah makan, setelah itu dibayar. Itu kan hutang, tapi dengan konsekuensi Gojeknya akan apa? Akan diganti uangnya, gitu, ya. Maka Allah lebih sahab, kalau kita lihat, maka di sini hutang bukan menjadi tujuan dari transaksi. Hutang bukan menjadi tujuan dari transaksi. Yang menjadi tujuan transaksi itu adalah jasa pembelian dan jasa mengantarkan. Itu yang menjadi tujuan transaksi. Adapun uang itu bukan, adapun membelikan, dipinjamkan dulu pakai uang si Gojeknya, ya, itu bukan tujuan transaksi. Dan dari situ pun kita lihat bahwa Gojek tidak mengambil keuntungan lebih dari, misalkan harganya 50.000, dia tidak mengambil menjadi 52.000, 55.000 dari harga itu, ya, tapi dia tetap membayarnya berdasarkan jasa penjual membelikan dan mengantarkan barang. Maka Allah alam bisawab, yang seperti ini, akad yang seperti itu
diperbolehkan, karena yang talangan dari Gojek itu bukan menjadi tujuan dari transaksi Gojek. Allah alam bisawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.